konsistennya Indonesia itu apabila ada pemain keturunan seperti ini, dia boleh memberi semangat juang yang tinggi kepada tim secara keseluruhannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, di Piala Asia pada penghujung tahun ini ya, Indonesia inginkan pemain-pemain yang berkualitas tinggi, dan Bapak Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa jika ada pemain keturunan yang datang untuk diambil oleh Sinteyong, maka dia perlukan seorang pemain keturunan yang bergrade A, berkualitas tinggi, mempunyai pengalaman yang banyak, bermain di Eropa, dan juga skill-skill individu yang baik. Itu perlu untuk menguatkan lagi timnas Indonesia menjelang laga Piala Asia tahun ini. Target Sinteyong masuk ke dalam 16 babak besar kemungkinannya dalam Piala Asia ini. Jadi ayo guys, kita simak daripada video channel Football Max ya. Seperti biasa, kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Inilah 7 calon pemain keturunan grade A Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Tanpa berbasa-basi, kita simak video ini. Guna melangkah lebih jauh di Piala Asia 2023, tentu diperlukan skuad yang mumpuni. Oleh karena itu, tidak salah jika PSSI menaturalisasi beberapa pemain keturunan grade A yang kini berkarir di Eropa. Perburuan pemain keturunan grade A pun terus dilakukan. Bahkan Erick Thohir selaku ketua PSSI sudah membentuk tim khusus yang mengumpulkan data-data para pemain diaspora Indonesia. Meski saat ini skuad asuhan Sinteyong ini sudah diisi beberapa pemain keturunan, nampaknya PSSI dan STY masih merasa perlu menambah lagi kekuatan timnya dengan menambahkan pemain keturunan grade A. Nah, pada video kali ini, Football Max akan menyajikan daftar 7 calon pemain keturunan grade A untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Part 2. Penasaran siapa sajakah para pemain-pemain tersebut? Oke. So, langsung siapa saja pemain tersebut ini, guys? Berikut ini. Anyway, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan utama kita kali ini, ada baiknya football lovers terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Football Max. Oke. Nomor 7, J. Idzes. Oh, J. Idzes. Main di mana? Profil J. Idzes sukses menarik perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya pemain yang kini membela tim kasta tertinggi Liga Belanda. Oh, Belanda juga guys, Belanda juga. Go Ahead Eagles tertarik membela timnas Indonesia di ajang internasional. Hal itu diketahui dari pernyataan sang pemain di podcast bersama YouTuber Yusa Nugraha beberapa waktu lalu. Di dalam podcast itu, Idzes mengungkapkan jika membela timnas Indonesia merupakan suatu kehormatan baginya. Pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan dan bek tengah ini dirasa layak memperkuat timnas Indonesia. Dengan pengalamannya bermain di Eropa dan usia yang masih 23 tahun, muda lagi. Idzes bisa menjadi opsi jangka panjang timnas Indonesia. Ilyas Al-Haf. Ilyas Al-Haf. Oh, ini namanya macam nama-nama Indonesia juga. Ramai diperbincangkan oleh netizen bola Indonesia lantaran pemain berusia 26 tahun ini baru saja mengantarkan tim yang ia bela, yakni Almere City, promosi ke Eredivisie, dan pada momen perayaan ia membawa bendera merah putih. Banyak yang menganggap hal ini merupakan kode dari dirinya bersedia membela Garuda di dada. Jika dilihat dari kualitas permainannya, Al-Haf cukup berkualitas. Al-Haf merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap kanan maupun kiri. Sayap kanan dan Meski kiri. Lahir dan besar di Belanda, pemain berusia 26 tahun ini memiliki garis keturunan Maroko Indonesia. Diyakini namanya akan masuk dalam daftar buruan pemain keturunan grade A PSSI. Apalagi melihat kontribusinya musim ini cukup menawan. Maroko Indonesia guys ya. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 5, Cyrus Margono.
Belum lama ini, Cyrus Cyrus Margono. Margono juga terlihat berfoto Macam bersama Korea, staf ya. ahli kepelatihan Kim Jong Jin dan Hamdan Hamadan. Dalam proses pengurusan sebagai WNI, Hamdan Hamadan menegaskan bahwa sebenarnya naturalisasi merupakan kata yang kurang tepat untuk Cyrus Margono. Pasalnya, Cyrus Margono merupakan anak berkewarganegaraan ganda dan belum memilih kewarganegaraannya. Hamdan Hamadan menegaskan jika Cyrus Margono dapat menjadi WNI penjaga tanpa gol. perlu melalui proses naturalisasi. Penjaga gol guys, jarang-jarang ada di Indonesia pemain keturunan. Kalau dia belum ada warga negara, jadi dia memilih Indonesia, maka dia pemain Indonesia, bukan lagi naturalisasi lah. Oke? Dan begitu, pemain kelahiran 9 November 2001 ini bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Dengan tambahan Cyrus, diyakini persaingan di bawah Mistar akan semakin seru dan ketat. Keempat, Tom Nomor 4. Haye. Tom Haye. Tom Haye. Tom Haye ya. Pemain keturunan Indonesia Belanda juga, Tom guys. Haye dikabarkan sempat masuk radar pemain incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Namanya sempat masuk radar ketika PSSI akan memproses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Tom Haye bahkan telah mengikuti akun Instagram PSSI. Namun hingga kini, PSSI belum memberikan kode apapun terkait kelanjutan proses naturalisasi Tom Haye. Terlebih saat ini, Shin Tae-yong dan Erick Thohir memilih cara diam-diam untuk mencari pemain grade A di tanah Eropa. Artinya, bukan tak mungkin Shin Tae-yong kini tengah memantau Tom Haye yang saat ini bermain di kompetisi Liga Utama Belanda bersama Heerenveen. Liga Utama Belanda. Pemain berusia 28 tahun tersebut memang bisa disebut pemain grade A dengan catatan menawan bersama timnas Belanda muda sejak tahun 2009 silam. Tapi 28 tahun umurnya. Jordi Weerman. Jordi Weerman. Ini muda, macam muda lagi lah. Pemain keturunan Jordi Weerman menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia pada pentas internasional. Dia bahkan sudah sempat melakukan panggilan video dengan pelatih Shin Tae-yong. Pemain yang musim lalu dipindahkan ADO Den Haag ke FC Luzern itu memang sudah sempat dilirik pelatih Shin Tae-yong untuk dinaturalisasi. Ini Dia sudah tadinya akan dinaturalisasi berbarengan dengan proses Jordi Amat, Sandy Walsh, serta Shin Patinama. Melalui pernyataannya lewat channel YouTube Yusa Nugraha, Jordi Weerman mengatakan ia tak memungkiri sudah sangat menantikan membela timnas Indonesia sejak lama. Bahkan dia bilang kalau membela Indonesia akan menjadi sebuah mimpi yang terwujud baginya. Oke, seterusnya kedua, Kevin Dix. Kevin Dix. Ini macam Nama Belanda Kevin Dix juga nih. sempat hampir menjadi WNI 2 tahun yang lalu. Namun karena ada beberapa hal yang mengganjal, akhirnya proses itu batal terwujud. Kevin merupakan salah satu pemain yang paling diinginkan oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Jelas saja STY kesengsem dengan Kevin Dix, karena pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri ini pernah bermain di Liga Champions dan berkompetisi di kasta teratas Liga Denmark. Nah, dalam sebuah postingan story Instagram Kevin Dix beberapa waktu lalu, ia menyatakan kesiapannya jika memang ia dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Mantap juga nih. Selain itu, Kevin juga masih memasang bendera Indonesia di bio Instagramnya. Diyakini nama Kevin Dix masuk dalam daftar buruan pemain keturunan grade A. Apabila Kevin Dix bisa secara sah menjadi WNI, tentu ini akan menjadi sebuah tambahan kekuatan yang sangat bagus. Karena tenaganya akan sangat berguna bagi skuad Garuda untuk mengarungi kerasnya Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun hingga kini proses naturalisasinya masih mandek dan masih belum ada perkembangan. Oke, satu, Pascal Nomor Struijk. 1. Pascal Struijk. Pemain yang Macam berposisi sebagai Arab-Arab bek ini pula ini. merupakan salah satu pemain keturunan grade A yang kelasnya top. Ya, karena Pascal kini menjadi bagian dari Leeds United yang baru saja England. terdegradasi dari Premier League Inggris. Inggris nih. Dengan pengalamannya bermain Liga Top Eropa,
hampir dipastikan Pascal Struijk masuk dalam daftar buruan Oh, ini PSSI. pengalaman. Namun sang pemain hingga kini belum menyatakan kesediaannya untuk berseragam Garuda di dada. Bek berusia 26 tahun ini kira muda nampaknya lagi. masih berharap 26. dipanggil oleh timnas Belanda meskipun harus bersaing dengan Virgil van Dijk dan Matthijs de Ligt. Bukan tidak mungkin lewat lobby-lobby kelas tinggi dari timnya Erick Thohir, Pascal mau menjadi bagian skuad Garuda nantinya. Nah, itulah tadi daftar 7 calon pemain keturunan Grade A untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti. Kalau menurut Football Lovers, pemain mana nih yang dirasa paling cocok dan layak memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nanti? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Alright. Oke, Football Lovers, sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya. Share, dan Sampai jumpa di komen, guys. video-video selanjutnya. See you. See you. Oke guys, itu tadi pemain-pemain naturalisasi yang bergrade A. Kalau diikutkan guys, semua bagus-bagus guys. Sebab ini diorang bermain di Eropa, di Belanda, di Inggris. Jadi ini kalau diikutkan dari segi pengalaman itu memang mereka berpengalaman dan mereka punya minit permainan yang mencukupi di Eropa itu. Walaupun di Eropa ini kadang-kadang dia di bangku cadangan, tetapi apabila dimainkan, pengalaman itu cukup berguna untuk dibawa ke timnas Indonesia. Jadi sesiapapun pemain daripada 7 pemain ini yang masuk ke timnas Indonesia, ini pasti akan menguat lagi momentum permainan konsistennya Indonesia itu. Apabila ada pemain keturunan seperti ini, dia boleh memberi semangat juang yang tinggi kepada tim secara keseluruhannya. Jadi ini seharusnya cepat untuk diproses segala-galanya nih. Daripada sekarang ini sehinggalah bulan Desember nanti. Piala Asia 2023 ini akan berlangsung hanya dalam 4 ke 5 bulan lagi. Jadi kalau ini lambat berlaku, tapi saya percaya ya Bapak Erick Thohir tahu apa yang dia ingin lakukan dan apa yang dia perlukan untuk menguatkan timnas Indonesia itu. Sebab Piala Asia ini merupakan target juga bagi Sinteyong untuk supaya kontraknya itu diperpanjangkan. Dan Sinteyong juga sendiri telah mengatakan bahwa di Piala Asia ini adalah target yang mungkin paling tertinggi yang dia akan gunakan sebaiknya sebelum kontraknya diperpanjang ataupun ditangguhkan sementara. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan pemain-pemain keturunan ini? Ada yang sudah, ada yang belum ada KTP di negara asing, dan ini kalau diikutkan pemain Indonesia juga, cuma dia berkarir di luar negeri ya. Jadi pandangan kalian bagaimana? Komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majulah sekantong negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.